Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 186. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di langit dari gurun pasir kali ini, kabut merah telah menyebar secara perlahan dan bulan merah telah menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi bulan purnama. Soyen segera menundukkan kepalanya meskipun dia sudah terbiasa dengan cahaya merah dari bulan itu, tapi dia tidak ingin menatapnya terlalu lama. Kemudian berkata, "Bulan merah semakin membulat, warnanya juga semakin pekat. Kau pasti merasakannya juga kan? Kekesalan di dalam hatimu juga semakin menguat. Ada sebuah perasaan samar yang tak mampu menekannya." Jing Wuchen dan juga Long Yi sama-sama menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Soyen dan membuat ekspresi wajah mereka berdua berubah menjadi sangat serius. Soyen mendesah, sepertinya pertempuran yang sebenarnya baru dimulai kali ini. Pada dasarnya, pertarungan tanpa akhir akan membuat orang kehilangan kendali diri, dan ketika bulan purnama merah muncul, akan banyak orang mungkin kesulitan menekan niat pertarungan di dalam diri mereka, dan kemudian akan menjadi semakin gila di dalam pertarungan itu. Jing Wuchen merutkan keningnya. Kesuraman yang tidak berujung dan juga rangsangan dari bulan merah ditambah invasi ke dalam hati dari masing-masing orang. Jalan di depan sana akan jauh lebih sulit daripada yang sekarang. Ngomong-ngomong, apakah kalian mau daun gulung untuk relaksasi? Jing Wuchen langsung mengeluarkan 2 lembar daun berwarna hijau yang telah digulung, memberikannya pada Soyen dan juga Long Yi. Hal itu membuat Soyen segera berkata, "Apa ini?" Jing Wuchen segera menimpali, "Kau akan segera tahu ketika mencobanya." Soyen mengambil daun gulung itu dan kemudian dia mengamati lalu mengatakan, "Bukankah ini adalah rokok?" Jing Wuchen bingung. "Rokok? Apa itu?" Soyen tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Jing Wuchen, namun dia masih bertanya, "Bagaimana kau bisa mendapatkan benda ini?" Jing Wuchen sambil mengeluarkan korek api. Dia pun berkata, "Kau sama sekali tampak tidak terkejut. Itu benar-benar membosankan." Jing Wuchen menyalakan daun gulung dan kemudian menghisapnya, lalu melanjutkan kata-katanya, "Suatu kali, untuk melarikan diri dari pengejaran, aku telah membakar hutan untuk membingungkan mereka. Tiba-tiba aku melihat sebuah tanaman di dekatnya dan baunya cukup enak. Jadi aku mengambil beberapa lembar dari daun itu dan aku kemudian menamainya daun gulung. Cobalah. Ini adalah sesuatu yang cukup eksklusif dan aku tidak memiliki stok yang banyak." Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Jing Wuchen melihat pada Long Yi. Dia melebarkan matanya karena terkejut lalu berkata, "Hei bocah nakal, bukan begitu cara menggunakan daun gulung. Kenapa kau punya?" Aduh, sia-sia. Karena Long Yi pada saat ini telah memakan daun gulung itu lalu meludahkannya, membuat Jing Wuchen rasanya patah hati. Long Yi kemudian mengatakan, beh, apa ini? Daun apa ini? Rasanya pahit, menjijikkan." Jing Wuchen mengajari Long Yi dengan kesal, "Lihatlah, kau harus melakukan seperti apa yang kulakukan. Dibakar ujungnya, lalu dihisap. Dan setelah itu, keluarkan asapnya." Soyen ketiga mencium aroma asap yang cukup familiar, membuat pikiran dari Soyen cukup tenang untuk sesaat dan seolah-olah dia kembali ke dalam benua Dogi. Selanjutnya Soyen mencoba membakar daun gulung itu dan dia menyesapnya tipis-tipis. Jing Wuchen ketika melihat Soyen melakukan hal ini sedikit tersenyum, lalu dia melihat pada Long Yi sambil berkata, "Lihat betapa kerennya ayahmu ketika menghisap daun gulung itu. Bocah nakal, kau harus belajar dari ayahmu tersebut." Long Yi hanya cemberut, mengulurkan tangannya untuk mengambil daun gulung yang diberikan oleh Jing Wuchen lagi, dan dia penasaran meniru gaya dari Soyen. Ketika melihat adegan ini, Jing Wuchen langsung mengambil koreknya untuk menyalakan daun gulung yang ada di tangan dari seorang Long Yi. Namun tiba-tiba saja Jing Wuchen terkejut karena Long Yi menjentikkan jarinya. Lalu, pung! Sebuah petir turun dari langit. Ujung petir itu pun langsung menyambar daun gulung yang ada di jari Long Yi dan kemudian menyalakan ujungnya. Mulut dari seorang Jing Wuchen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa ternganga. Dia menelan ludahnya beberapa kali lalu berkata, "Astaga,
bagaimana caranya kau melakukan hal barusan? Keren sekali, bocah nakal. Ketika kau besar nanti, gunakan jurus itu untuk merayu perempuan. Aku jamin kau akan mendapatkan banyak wanita. Zhou Yan kemudian berkata, Jing Wuchen, jangan merusak anak ini. Jing Wuchen hanya tertawa. Merusak bagaimana? Aku tak perlu mengajarinya. Tapi lihatlah posturnya yang tenang. Dan dia sebenarnya banyak belajar dari dirimu. Aku benar-benar semakin tidak mengerti. Kalian hanya berdua saja, namun kalian tampak tidak berbahaya, namun kalian bahkan bisa bertarung dengan cara yang luar biasa dan membakar tanpa berkedip, bahkan menyalakan daun gulung pun dengan cara yang cukup mengejutkan. Awalnya kupikir kalian akan beruntung memiliki aku sebagai teman yang akan melindungi kalian berdua. Tapi tampaknya kali ini aku yang beruntung, karena sepertinya aku yang akan dilindungi oleh kalian berdua. Zhou Yan hanya tertawa sambil mengatakan, aku ingat seseorang pernah mengatakan setelah aku masuk, ketika bencana terjadi, maka semua orang akan berpisah. Bagaimana dengan dirimu? Apakah masih ingin berpisah dengan kita berdua saat ini? Jing Wuchen hanya tersenyum malu-malu, menyembunyikan raut wajahnya yang telah sedikit memerah dan dia berkata, itu adalah rencana awalku dan kau baru saja mengalami kekejaman serta kebrutalan di dalam goa pembantaian darah ini. Jika kekuatanmu tidak cukup, maka kau bisa mati kapan saja. Di sini, memiliki lebih banyak orang tidak selalu berarti lebih aman, terkadang malah menjadi beban. Jadi kalian seharusnya tahu kenapa aku tidak meninggalkan kalian berdua sejak awal. Zhou Yan mengusap dagunya. Hanya karena aku pernah membelamu satu kali, apakah sekarang kau rela mengambil sebuah resiko, membawa beban ganda bagi kita berdua? Jing Wuchen, kau benar-benar orang yang sangat baik. Jing Wuchen pun tertawa. Saudara Xiao, aku telah mengambil resiko yang besar membawa kalian berdua, dan yang kudapatkan hanyalah lumayan. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sangat puas dengan penilaian ini. Tapi aku sekarang menyadari bahwa beban kalian berdua sangatlah berat. Jadi tentu saja aku tidak akan membicarakan soal berpisah kembali. Ketiganya pun langsung tertawa, dan mereka berdua tanpa sengaja melihat ke arah bulan purnama merah yang sudah jauh lebih bulat daripada sebelumnya. Dan tiba-tiba saja pandangan mata dari seorang Zhou Yan melihat dahi Jing Wuchen, dan dia menyadari bahwa tanda bulan sabit yang ada di dahi dari Jing Wuchen tidak lebih merah daripada tanda bulan sabit yang ada di dahi dari Long Yi. Ini sedikit mengejutkan. Jika menghitung dari pertempuran sebelumnya, Jing Wuchen telah mengalahkan setidaknya 7 orang, sementara Long Yi hanya mengalahkan 4 orang saja. Secara logika, seharusnya tanda bulan sabit di dahi dari Jing Wuchen harus lebih merah daripada milik Long Yi, tapi faktanya tidak. Apakah mungkin karena Long Yi telah mengalahkan 4 orang yang mungkin jauh kekuatannya lebih kuat daripada 7 orang yang dikalahkan oleh Jing Wuchen? Jika demikian, Zhou Yan sendiri telah mengalahkan 7 orang, dan 5 diantaranya adalah orang yang sangat kuat. Bukankah cahaya merah di dahi dari Zhou Yan sekarang akan menjadi yang paling merah dan juga yang paling pekat di antara ketiganya? Sambil berpikir demikian, Zhou Yan bertanya pada Jing Wuchen, tanda di dahi siapa yang warnanya jauh lebih pekat? Apakah milikku atau milik Long Yi? Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat Jing Wuchen kemudian mengatakan, kau terlalu ambisius. Kukatakan pada dirimu, apakah kau benar-benar mencoba bersaing untuk mendapatkan hadiah dari binatang penjaga alam ilusi? Berhentilah bermimpi, hanya ada 10 tempat saja dengan para jenius yang tak tertandingi dan juga beberapa jenius top dari kekuatan besar lainnya. Meskipun kekuatanmu telah melampaui imajinasiku, tapi itu masih mustahil. Zhou Yan hanya tersenyum pada Jing Wuchen, dan detik berikutnya Jing Wuchen melanjutkan kata-katanya, mungkin kita bisa menangani semuanya dengan tenang sekarang, tapi lawan yang akan datang mungkin akan semakin kuat ketika kita semakin jauh melangkah. Aku menyarankanmu untuk mengesampingkan ide ini dan fokus pada bagian bertahan hidup terlebih dahulu. Jika tidak, maka itu akan sangat berbahaya. Zhou Yan hanya bisa menimpali, jangan terlalu pesimis. Lagi pula aku hanya penasaran. Jing Wuchen bersandar dengan malas pada batu besar di belakangnya. Lalu dia mengatakan, aku hanya khawatir akan ada pertempuran lain yang segera datang. Langkah Long Yi barusan, daun gulung.
kekuatan petir mungkin telah menimbulkan kehebohan. Jadi banyak orang mungkin sudah bergegas ke dalam tempat ini. Soyan bertanya, haruskah kita menghindar atau melawan? Jing Wuchen tertawa. Katamu, apa yang ditakdirkan akan selalu terjadi. Dan dengan adanya kalian berdua, kepercayaan diri di dalam tubuhku sebenarnya telah tumbuh pesat. Soyan menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika nanti kau keluar, belikan aku daun gulung lebih banyak. Dan kurasa banyak orang di dalam tempat ini juga tertarik dengan daun gulung milikmu. Tiba-tiba saja Soyan merasakan hawa dingin yang merambat di punggungnya melalui batu besar yang dia gunakan untuk bersandar. Soyan mengerutkan keningnya sambil berkata dalam hati, apa yang telah terjadi? Kenapa tiba-tiba hawanya menjadi sangat dingin? Soyan tersentak, memikirkan satu-satunya sebuah kemungkinan. Tangan kanannya dengan cepat terulur, meraih bahu dari Jing Wuchen. Pada saat yang sama, kakinya juga telah mengirimkan Long Yi yang sedang duduk untuk menjauh dari batu besar ini. Jing Wuchen dan juga Long Yi kemudian berguling-guling di tanah. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi ketika tiba-tiba saja batu tempat mereka bersandar menjadi retak. Dua belati yang berwarna biru samar telah menembus batu itu, yang detik berikutnya mengarah pada tenggorokan Soyan. Untungnya Soyan memiliki sebuah kekuatan jiwa yang luar biasa dan juga persepsi yang tajam yang membuatnya mampu menghindari serangan dari dua belati biru. Namun yang tidak disangka adalah salah satu dari belati mampu berbelok arah dan kembali mengejar seorang Soyan. Jing Wuchen dan juga Long Yi yang menyaksikan adegan seperti ini, mereka langsung berkeringat dingin. Mereka meraup dan akan melakukan serangan balik untuk menyelamatkan Soyan. Tapi belati biru itu telah menembus pakaian Soyan dan hendak menusuk punggungnya dari arah atas. Pada saat kritis seperti ini, Soyan memutar telapak tangannya ke arah samping. Energi di dalam dirinya pun meledak. Seluruh tubuhnya menggunakan daya dorong yang kuat dan dia bisa menghindari serangan dari belati biru tersebut. Soyan melompat, menatap dingin ke arah dua penyerang yang kali ini telah mencabut belati mereka dari tanah. Long Yi dan juga Jing Wuchen kali ini telah mengepung orang-orang yang telah melakukan penyergapan dan memutuskan jalur peralihan mereka. Pandangan mata dari Jing Wuchen melihat pada kedua penyerang yang telah melemparkan belati, dan kemudian dia mengatakan, mereka berdua adalah orang yang berasal dari ras iblis ular. Tidak heran mereka bisa bersembunyi di balik batu yang besar ini. Di bawah bayangan samar dua penyerang, mereka adalah sosok wanita cantik berdiri saling membelakangi. Kilatan mata merah terpancar dari keduanya, dan kedua wanita itu seringkali menjulurkan lidahnya seperti lidah ular. Ketika menyaksikan hal seperti ini, Long Yi segera mengatakan, menjijikkan sekali mereka berdua. Soyan juga berkata, ih, jelek sekali. Cantik-cantik menjulurkan lidah seperti itu. Jing Wuchen yang sudah marah pun berkata, sialan, berani-beraninya menyerang secara diam-diam. Jing Wuchen telah melepaskan kecepatan penuh dan dalam sekejap saja dia mendekati dua orang wanita dari ras iblis ular. Namun kedua wanita itu tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Mereka pun menangkis serangan dari Jing Wuchen dan bahkan memberikan pukulan balik. Tubuh dari keduanya berputar dengan sangat cepat, menciptakan jarak. Belati mereka telah menusuk ke arah depan, tepat pada tenggorokan Jing Wuchen. Tampaknya Jing Wuchen telah mengantisipasi hal ini. Tangan kanannya segera dikepalkan menjadi dua jari, yang kemudian dua jari itu memberikan tekanan pada pergelangan tangan dari wanita ras iblis ular. Jika serangan jari dari Jing Wuchen mengenai sasaran, maka dia bisa melumpuhkan tangan dari wanita itu sebelum belati mencapai tenggorokannya. Ekspresi wajah dari wanita ras iblis ular langsung berubah. Mata mereka menyipit terkejut oleh kecepatan dan juga kemampuan adaptasi dari seorang Jing Wuchen. Wanita ini pun menarik tangannya dan kemudian memberikan tendangan ke arah depan. Hal itu membuat Jing Wuchen berkata dalam hati, sialan, wanita dari ras iblis ular sepertinya memang diciptakan untuk serangan dadakan. Bahkan sepatu yang mereka gunakan pun adalah sebuah senjata. Tangan kiri dari Jing Wuchen menampar tendangan dari wanita itu, dan kemudian tangan kanannya yang telah dia ubah menjadi jari-jari
kali ini telah diubah kembali menjadi sebuah serangan telapak tangan yang akan menusuk tepat ke mata dari wanita ras iblis ular. Tampak meremehkan serangan balik dari Jing Wuchen ini, kedua wanita dari ras iblis ular hanya mendengus dingin dan tendangan mereka tetap tidak berubah. Tubuhnya hanya bergeser mundur satu kaki, lalu posisi mereka tidak bisa dijangkau oleh telapak tangan dari seorang Jing Wuchen. Selain ras iblis ular, tidak ada ras lain di dalam benua Dodi ini yang mampu melakukan penghindaran dengan cara yang tidak logis seperti itu. Jing Wuchen hanya menatap dingin pada wanita-wanita ras iblis ular ini. Di saat berikutnya, pupil mata dari wanita ras iblis ular menyipit dan mata itu yang tadinya merah telah berubah menjadi warna abu-abu. Ketika orang dari ras iblis ular itu tertawa, Jing Wuchen juga ikut tertawa. Bukan karena tak berdaya akibat gagal, melainkan karena konspirasi yang telah berhasil. Seolah-olah inilah yang telah lama dia tunggu. Dari tangan kanan Jing Wuchen yang tampaknya tidak terjangkau itu tiba-tiba muncul sebuah cahaya dingin berkilauan. Lalu cahaya ini menghilang dan orang dari ras iblis ular mencengkeram tenggorokannya penuh dengan kesakitan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan menusuk ke arah Jing Wuchen dengan ekspresi tak percaya. Tubuh mereka perlahan ambruk ke tanah dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Salah satu wanita dari ras iblis ular ketika menyaksikan adegan ini cukup tercengang dengan ekspresi tidak percaya, dan dia benar-benar telah meremehkan Jing Wuchen, bahkan tidak sempat menyelamatkan rekannya dari kematian. Semua ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Wanita dari ras iblis ular yang masih hidup itu menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan dari 3 orang di depannya, membuat tubuhnya sedikit gemetaran. Xiao Yan melihat bahwa cahaya mematikan yang dilepaskan Jing Wuchen adalah pisau lempar. Dia mengatakan, "Meskipun aku belum pernah melihatmu menggunakan senjata pisau itu sebelumnya, namun kita semuanya tahu itu bukan berarti kau tidak memilikinya. Tapi aku tidak menyangka bahwa senjatamu adalah pisau lempar." Jing Wuchen tertawa. "Bersikap rendah hati merupakan prinsipku, dan aku hanya tidak terima mereka menyerangmu secara diam-diam." Merasakan ketulusan dari seorang Jing Wuchen, Xiao Yan membalas dengan senyuman. Wanita dari ras iblis ular yang masih hidup itu ketika melihat Xiao Yan dan juga Jing Wuchen saling menghargai di dalam medan perang, tampaknya dia telah mendapatkan sebuah kesempatan yang terbaik. Dia pun melesat dan membawa belati biru secara diam-diam akan menusuk dada dari seorang Jing Wuchen. Di mata wanita ras iblis ular ini, Jing Wuchen seharusnya merupakan yang terkuat dari ketiganya. Selama dia berhasil melumpuhkan Jing Wuchen, maka akan ada harapan bertahan hidup dari situasi yang putus asa. Namun, tiba-tiba saja Xiao Yan bergerak, Long Yi juga bergerak, dan pada saat kaki Jing Wuchen bergeser, sebuah pisau lempar muncul entah dari mana. Tangan kirinya menangkis tusukan itu di belakang orang ras iblis ular. Tinju dari Xiao Yan dan juga tombak petir telah dipadatkan. Hal ini memberikan serangan secara bersamaan. Merasa ada serangan dadakan seperti ini membuat wanita dari ras iblis ular hanya memiliki satu pikiran, yaitu melarikan diri dengan cepat. Dia mencoba kembali menarik belati biru yang tertancap di tanah, tapi pada saat itu dia telah menyaksikan sebuah senyuman muncul di wajah dari seorang Jing Wuchen. Barulah menyadari bahwa pisau lempar Jing Wuchen memiliki daya tarik magnet yang sangat aneh dan membuat belatinya menempel erat sehingga tak mungkin untuk bisa ditarik kembali. Semuanya sudah berakhir. Wanita dari ras iblis ular ini hanya mendengar Jing Wuchen mengatakan, "Maaf, aku salah mengambil pisau lempar yang memiliki daya magnet yang sangat kuat." Tak lama kemudian, pung! Tubuh dari wanita ras iblis ular ini terkena pukulan oleh seorang Xiao Yan dan juga tombak petir milik Long Yi. Hal ini membuat wanita dari ras iblis ular tersebut langsung berubah menjadi kabut merah. Xiao Yan tersenyum tipis lalu mengatakan, "Kalau kau tidak bercanda, aku yakin orang-orang dari ras iblis ular ini adalah orang yang paling tidak adil dilenyapkan di dalam dunia." Jing Wuchen menggelengkan kepalanya sambil menimpali. "Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan juga musuhmu, dan kau tak akan pernah terkalahkan. Begitu aku tahu rasnya, maka aku tidak terkalahkan. Dan siapa yang menyuruh
diriku untuk sering mempelajari adat serta tradisi berbagai ras di waktu yang luang dengan tujuan untuk mendekati perempuan. Soyen menghela nafas dengan pelan. Aku tak pernah menyangka bahwa pemahamanmu juga bisa menjadi teknik dao yang sangat ampuh. Jing Wuchen ekspresinya langsung meredup. Oleh karena itu pengkhianatan seorang teman adalah hal yang paling fatal karena dia terlalu memahami dirimu. Soyen segera menimpali. Jadi barusan demi aku kau mengeluarkan pisau lemparmu? Haha, aku sedikit tersentuh. Meskipun aku tidak mengerti kenapa aku pantas mendapatkan kepercayaan seperti itu dari dirimu, tapi aku yakin kau tidak akan pernah kecewa menjadikan aku sebagai temanmu. Namun Jing Wuchen tampaknya tidak memahami bobot dari janji yang diucapkan Soyen dan dia hanya berkata, itu adalah tindakan impulsif tadi. Sebenarnya aku sedikit menyesalinya setelah itu. Kau tahu, setelah kejadian itu, sulit bagiku untuk percaya pada orang lain lagi. Soyen menatap Jing Wuchen. Lalu kenapa kau tetap percaya dengan diriku? Bukankah itu sudah cukup menjadi sebuah bukti bahwa kau adalah teman yang sangat setia? Jing Wuchen lalu mengatakan, orang-orang memang harus selalu percaya pada sesuatu. Jika tidak, mereka akan runtuh suatu hari nanti. Melihat tingkah laku dari Jing Wuchen yang sok keras ini, Soyen cemberut lalu bercanda, memahami seluk-beluk dari berbagai ras hanya untuk mendekati perempuan. Kau memang orang yang aneh, bahkan mungkin lebih aneh daripada diriku. Jing Wuchen mengangkat kepalanya. Ketika terluka oleh pohon kecil, selalu ada keinginan untuk membalas dendam terhadap seluruh hutan lebar, atau lebih tepatnya perilaku yang merosot. Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Hal itu terjadi karena kau belum bertemu dengan wanita yang benar-benar layak mendapatkan cintamu. Ayolah, semangatlah. Hanya karena satu wanita kenapa kau menjadi seperti ini? Untuk urusan wanita, memang Jing Wuchen kalah dari Soyen karena Soyen memiliki banyak istri dan juga wanita-wanita yang telah mencintai dirinya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah pertempuran mereka di dalam tempat ini untuk hari-hari berikutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.